SMA Negeri 1 Patok, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, terampil mandiri dan bertanggung jawab. Selamat datang dan bergabung dengan kami dalam program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Patok, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di sini dan saya masih bisa mengisi materi dengan materi yang baru. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Bu Reni ingin memberikan materi tentang pola hidup bersih dan sehat, yaitu menjaga hidup bersih di tengah pandemi COVID-19. Jadi ini sangat bagus ya, materinya sangat penting. Karena apa? Karena PHBS ini sangat bisa prevent atau diharapkan bisa prevent atau mencegah tertularnya COVID-19 atau coronavirus. Nah, sebenarnya PHBS itu apa sih? Singkatannya bagaimana? Gitu. PHBS itu adalah pola hidup bersih dan sehat, ya. Pola hidup bersih dan sehat. Kemudian pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa? Yakni perilaku hidup sehat. Yang bagaimana? Jadi, perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Kemudian jenis PHBS-nya. Sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya ingin membahas satu, yakni tentang gizi. Jadi yang pertama yaitu kita makan beraneka ragam makanan. Jadi tidak hanya daging terus atau sayur terus atau tempe mungkin atau tahu, tapi beragam. Jadi ada sayurnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya gitu. Kayak 4 sehat 5 sempurna. Kemudian minum tablet tambah darah bagi para perempuan ya. Kemudian mengkonsumsi garam beriodium. Nah, untuk para balita, bayi dan balita itu dikasih kapsul vitamin A. Yang biasanya ada di posyandu. Ketika posyandu itu ada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, Pak adik bayi balita itu akan mendapat kapsul vitamin A. Gitu ya. Kemudian tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama, dan yang menjadi tugas utama kita yaitu, pertama membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membersihkan lingkungan, ya, lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan besok kalian sudah sekolah, maka lingkungan sekolah sekitar kalian, kelas kalian gitu. Kemudian menjaga lingkungannya tetap bersih. Kemudian manfaat PHBS itu seperti apa sih? Sebenarnya manfaatnya membuat kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kalau untuk anak-anak bagaimana? Termasuk kalian ya, kalian akan tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian kalau yang para orang tua atau yang sudah dewasa gitu ya, mereka akan giat bekerja. Karena apa? Orang yang sehat itu yang giat bekerja. Kalau mudah sakit, bagaimana mereka bekerja? Tidak bisa ya. Kemudian keuangan keluarganya yang biasanya kalau orang yang mudah sakit gitu, keuangannya itu untuk diberikan atau dibelikan obat ya, maksudnya beli obat di sini adalah ke puskesmas gitu. Nah, karena mereka atau dia sudah menerapkan PHBS, maka uangnya itu untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, seperti itu. Kemudian di mana sebenarnya lokasi PHBS itu? Yang pertama, rumah tangga atau keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga itu tempat kerja atau kantor ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah tempat umum dan fasilitas kesehatan. Lokasi PHBS. Kalau di rumah tangga atau keluarga, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
Kemudian bagaimana dengan sekolah? Ini khusus untuk kalian ya mungkin ya. Yaitu sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah. Seharusnya tidak terlalu susah karena apa? Karena di setiap sekolah itu pasti sudah mempunyai usaha kesehatan sekolah atau yang biasa kita kenal dengan UKS. Kemudian kalau tempat kerja bagaimana? Tempat kerja itu diharapkan mereka mampu menerapkan perilaku hidup yang sehat. Terus, bagaimana dengan fasilitas kesehatannya? Nah, fasilitas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan upayanya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung, dan petugas itu agar tahu, mau dan mampu untuk apa mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sehat dan mencegah penularan penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Lokasi, kalau di rumah bagaimana? Yang pertama menggunakan air bersih ya, jangan air kolam. Kamu gunakan untuk cuci tangan, gitu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ya tadi ya. Menggunakan sabun dan air yang bersih. Gunakan jamban yang sehat. Berantas jentik nyamuk, gitu. Makan buah dan sayur. Olahraga dan tidak merokok. Kalau untuk yang sekolah bagaimana? Di sekolah dengan adanya UKS ditujukan bagi seluruh warga sekolah. Yakni seluruh warga sekolah diharapkan untuk praktek PHBS dengan baik seperti apa? Menjaga lingkungan kelasnya, menjaga lingkungan sekolah sekitarnya, kemudian cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang seimbang, dan lain-lain. Untuk tempat kerja, pertama tidak merokok di tempat kerja, melakukan olahraga teratur atau aktivitas fisik gitu. CTPS, sama ya seperti sekolah ya, CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan baik sebelum dan setelah makan. Ingat ya, sebelum dan setelah makan. Setelah dari buang air besar ataupun kecil. Berantas jentik nyamuk, buang sampah pada tempatnya, dan bawa bekal dari rumah. Gitu. Kalau memang tidak ada kantin ya, tidak ada kantin sehat, gitu, bawa bekal dari rumah. Kemudian untuk fasilitas pelayanan kesehatan, yakni mereka olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari. CTPS pasti mereka akan cuci tangan pakai sabun, apalagi setelah para dokter itu melayani pasien. Maka pasti mereka akan cuci tangan pakai sabun sebelum mereka memeriksa pasien yang lainnya. Kemudian CTPS-nya menggunakan air yang bersih, menggunakan jamban yang sehat, buang sampah pada tempatnya, kemudian dilarang merokok juga di sana, di tempat fasilitas umum, berantas jentik nyamuk, dan tidak meludah sembarangan ya. Nah, ini salah satu contoh dari PHBS di sekolah. Yang pertama ini ya, cuci tangan pakai sabun itu minimal adalah 20 detik ya. Nah, bagaimana sih? Seperti apa sih CTPS dengan benar? Gitu. Mungkin kalau kalian merasa penasaran, kalian bisa kok googling gitu ya, cari sendiri di internet itu banyak sekali ya. Jadi nanti seperti apa sih CTPS yang benar gitu. Minimal 20 detik itu sebagaimana gitu. Kemudian jajan di kantin sekolah yang sehat. Nah, jajan di kantin sekolah yang sehat ini hasilnya adalah kantin itu menyediakan makanan-makanan yang sehat. Jadi bebas dari boraks gitu. Pengawet, bebas dari pengawet gitu. Jadi benar-benar makanan yang sehat. Terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kalau bisa kalian bisa memilah antara sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Sampah plastik, sampah daun, sampah kertas gitu ya. Yang bisa didaur ulang dan tidak. Kalau kertas dan daun kan bisa didaur ulang kembali, kalau plastik kan memang susah, meskipun bisa tapi mungkin prosesnya cukup panjang. Kemudian mengikuti olahraga, kegiatan olahraga gitu di sekolah. Nah, ini paling banyak sekali yang suka mengenai kegiatan olahraga gitu. Nah, menimbang BB dan mengukur TB, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Itu perlu karena apa? Nanti dari berat badan dan tinggi badan nanti bisa dilihat berat badan yang ideal
dilihat dari tinggi badannya, seperti itu. Kemudian dilarang merokok atau tidak merokok di sekolah gitu. Itu dilarang sekali ya. Apalagi di sekolah kita tidak memperbolehkan para siswanya itu untuk merokok. Kemudian memberantas jentik secara rutin. Gimana caranya? Ada dua. Pertama yaitu menguras bak gitu ya, menguras bak atau ember mungkin ya. Kemudian setelah itu mungkin bisa dikasih obat bubuk berantas jentik nyamuk, itu abate kalau nggak salah. Kemudian buang air besar dan kecil di jamban, ingat ya, di jamban. Kemudian kalau PHBS di rumah seperti apa? Yang pertama untuk ibu ya, itu nanti persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kalau zaman dulu kan pakai dukun ya, dan mungkin tidak steril gitu. Kalau sekarang pastikan ditolong oleh apa? Oleh tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa bidan gitu. Kemudian memberi ASI eksklusif untuk baby atau bayi sampai umur 2 tahun. Kemudian menimbang balita setiap bulan, biasanya posyandu ya. Jadi tujuannya untuk bisa mengukur berat badannya apakah ada peningkatan atau tidak, apakah semakin kurus ataukah berat badannya ideal gitu. Jadi penimbangan. Kemudian menggunakan air yang bersih, yaitu air yang tidak tercemar, bukan air selokan gitu ya. Kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Jangan lupa ya pakai sabun. Menggunakan jamban yang sehat. Kemudian memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Tadi sudah dijelaskan ya, bisa menguras atau memberikan obat ABT atau pemberantas jentik nyamuk. Makan buah dan sayur setiap hari, makanan yang beragam, makanan yang seimbangan antara sayur, protein hewani, protein nabati, kemudian nasi gitu. Melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti olahraga dan tidak merokok di dalam rumah. Kemudian kalau PHBS di tempat kerja bagaimana? Yang pertama yaitu kurangi menggunakan plastik atau styrofoam. Kalau bisa bawa bekal dari rumah gitu. Manfaatkan kertas bekas. Kemudian matikan komputer dan peralatan listrik jika sudah tidak dipergunakan, jangan langsung ditinggal gitu. Nah, letakkan sampah di tempatnya. Pisahkan antara yang sampah basah, sampah kering, dan sampah berbahaya. Atau yang sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang tadi. Kemudian minimalkan penggunaan kendaraan pribadi ke kantor atau maksimalkan penumpang dalam satu mobil. Jadi misalkan mobil itu cukup 8 orang, ya 8 orang, atau enggak 8 orangnya itu menggunakan mobil semua, tidak bisa maksimalkan penumpang dalam satu mobil. Tidak merokok lagi, ingat tidak merokok ya. Kemudian beraktivitas fisik sekurangnya 30 menit setiap hari. Ya. Kemudian apa? Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID ya. Kemana-mana setelah kita beraktivitas, usahakan untuk selalu cuci tangan. Pakai sabun tentu saja ya, pakai CTPS dengan betul. Terus konsumsi makanan bergizi seimbang. Makan buah dan sayur 3-5 porsi sehari gitu. Jadi lebih banyak buah dan sayurnya daripada nasinya. Kemudian kalau PHBS di Vaskes seperti apa? Jadi perilaku hidup bersih dan sehat di fasilitas pelayanan kesehatan itu pertama ya, ini adalah mencuci tangan seperti ini ya gambarnya ya. Nih kalian bisa lihat sendiri seperti ini, pakai sabun juga, hand wash gitu. Kemudian penggunaan air bersih, penggunaan jamban yang sehat, jadi bersih jambannya atau sehat ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, tadi sudah saya jelaskan. Tidak merokok, dilarang meludah gitu. Dilarang meludah sembarangan karena apa? Nanti takutnya percikan yang keluar dari dalam tubuh itu mengandung bakteri atau bahkan virus yang bisa menularkan ke orang lain. Kemudian pemberantasan jentik nyamuk dengan menguras ataupun memberikan obat pembunuh atau pemberantas jentik nyamuk. Nah, sekali lagi saya tekankan ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu untuk ibu dan anak, ibu nanti bersaingnya di tenaga kesehatan ditolong.
Kemudian ibu nanti memberi ASI eksklusif gitu ya 0 sampai 6 bulan gitu dan diteruskan sampai 2 tahun. Kemudian bayi ditimbang di posyandu karena untuk melihat adakah peningkatan atau penurunan berat badan. Perilaku gaya hidup sehat, jangan pakai sabun. Kemudian apalagi? Aktivitas fisik 30 menit sehari. Makan buah dan sayur, beragam. Jadi makanannya beragam. Kemudian tidak merokok juga. Kalau kesehatan lingkungan bagaimana? Sama menggunakan jamban yang sehat. Terus menggunakan air bersih dan memberantas jentik nyamuk. Jadi itu ya, ingat bahwasanya kalau kalian ingin sehat, maka terapkanlah perilaku hidup bersih sehat dengan olahraga, aktivitas minimal 30 menit sehari, makan makanan yang beragam, kemudian tidak merokok ya, cuci tangan pakai sabun, dan silahkan pilah sampah ya, karena nanti kita bisa membantu menjaga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi perilaku hidup bersih dan sehat. Saya harapkan kalian di rumah bisa menerapkannya karena keberhasilan itu adalah perjuangan bersama. Ketika saya sudah memberikan materi ini, diharapkan nanti kalian bisa menerapkan PHBS dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.